Epilepsi adalah gangguan sistem saraf yang ditandai dengan aktivitas listrik yang tidak teratur di otak, menyebabkan serangan epilepsi yang berulang. Serangan epilepsi dapat bervariasi, mulai dari kejang yang terlokalisasi hingga kejang yang melibatkan seluruh tubuh. Gejala epilepsi bisa berbeda-beda tergantung pada area otak yang terlibat dan seberapa luas aktivitas listrik yang tidak teratur tersebut. Penyebab epilepsi bisa bermacam-macam, mulai dari faktor genetik, cedera kepala, infeksi otak, kelainan perkembangan otak, hingga gangguan metabolik. Diagnosis epilepsi biasanya berdasarkan riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik, dan tes penunjang seperti EEG elektroensefalogram untuk merekam aktivitas listrik otak. Pengobatan epilepsi dapat mencakup penggunaan obat anti kejang, terapi diet khusus, atau bahkan pembedahan dalam kasus-kasus tertentu. Penting untuk memperhatikan gejala epilepsi dan berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Gejala epilepsi dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Beberapa gejala umum epilepsi meliputi 1. Kejang. Ini adalah tanda utama epilepsi. Kejang dapat tampak sebagai gerakan tubuh yang tidak terkontrol, kejang otot, kehilangan kesadaran, atau visi kabur. 2. Perubahan perilaku. Epilepsi dapat menyebabkan perubahan perilaku, seperti rasa cemas, depresi, marah, atau kebingungan. 3. Sensasi yang tidak biasa. Beberapa orang dengan epilepsi melaporkan sensasi aneh seperti adanya bau, rasa, atau suara yang tidak nyata, sensasi aura. 4. Gangguan motorik. Epilepsi dapat menyebabkan kesulitan motorik seperti kelemahan otot, kesulitan bergerak, atau koordinasi yang buruk. 5. Gangguan kognitif. Orang dengan epilepsi juga bisa mengalami gangguan kognitif seperti kesulitan mengingat, berkonsentrasi, atau memproses informasi. Epilepsi adalah gangguan neurologis yang dapat menyebabkan aktivitas listrik yang abnormal dalam otak, yang dapat menyebabkan kejang. Beberapa penyebab umum epilepsi meliputi 1. Genetika. Ada faktor genetik yang dapat berkontribusi pada risiko seseorang mengalami epilepsi. Jika ada riwayat keluarga dengan epilepsi, risiko seseorang untuk mengalami kondisi ini bisa lebih tinggi. 2. Trauma kepala. Cedera kepala yang parah, seperti kecelakaan mobil, kecelakaan olahraga, atau cedera kepala lainnya, bisa menyebabkan epilepsi. 3. Infeksi otak. Beberapa infeksi otak seperti ensefalitis, radang otak, atau infeksi parasitik tertentu bisa menyebabkan epilepsi. 4. Gangguan perkembangan otak. Gangguan pada perkembangan otak, misalnya karena malformasi kongenital, dapat menjadi penyebab epilepsi. 5. Tumor otak. Tumor otak baik jinak maupun ganas bisa menyebabkan tekanan pada jaringan otak dan memicu epilepsi. 6. Kelainan struktural otak, misalnya kelainan pembuluh darah otak atau kelainan pembentukan struktur otak tertentu bisa menjadi penyebab epilepsi. 7. Stroke. Serangan stroke yang mengganggu aliran darah ke otak juga dapat menyebabkan epilepsi. 8. Kerusakan oksigen pada saat lahir. Bayi yang mengalami kekurangan oksigen atau trauma saat lahir lebih mungkin untuk mengalami epilepsi. 9. Penyakit menular. Beberapa penyakit menular seperti penyakit Menkes atau sifilis yang tidak diobati dengan baik dapat menyebabkan kerusakan otak dan epilepsi. 10. Kondisi medis lainnya. Diabetes, gagal ginjal, dan masalah metabolik lainnya juga dapat menjadi penyebab epilepsi pada beberapa kasus. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus epilepsi bisa memiliki penyebab yang berbeda dan seringkali tidak ada satu faktor tunggal yang bisa menentukan penyebabnya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala epilepsi,
Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan pengelolaan yang tepat. Pengobatan epilepsi dapat melibatkan berbagai pendekatan tergantung pada tingkat keparahan serta kondisi kesehatan setiap individu. Berikut beberapa metode pengobatan yang umum digunakan untuk mengendalikan epilepsi. 1. Obat-obatan. Penggunaan obat-obatan antiepilepsi merupakan metode pengobatan yang paling umum dan efektif untuk mengontrol kejang pada penderita epilepsi. Dokter akan meresepkan obat-obatan yang sesuai dan dosis yang tepat berdasarkan kondisi kesehatan penderita. 2. Diet ketogenik. Diet ketogenik tinggi lemak dan rendah karbohidrat telah terbukti efektif dalam mengurangi kejang pada beberapa kasus epilepsi, terutama pada anak-anak. 3. Bedah. Untuk kasus epilepsi yang tidak merespons terhadap obat-obatan, dokter dapat merujuk pasien untuk menjalani operasi otak sebagai upaya terakhir. Bedah otak dilakukan untuk mengangkat area otak yang menjadi penyebab kejang. 4. Stimulasi saraf. Metode lain yang dapat digunakan adalah stimulasi saraf, seperti stimulasi saraf vagus nerve stimulation, VNS, yang dapat membantu mengendalikan kejang pada sebagian penderita. 5. Terapi alternatif. Beberapa penderita epilepsi juga mencoba terapi alternatif seperti akupuntur, yoga, atau terapi relaksasi sebagai pelengkap pengobatan medis untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan secara umum. Selalu konsultasikan dengan dokter spesialis saraf atau dokter spesialis epilepsi untuk mendapatkan diagnosis yang tepat serta rencana pengobatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Jangan mengubah pengobatan atau dosis obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Itulah penjelasan penyakit epilepsi, bagian dari masalah pada otak yang perlu kita ingat ketahui. Jangan lupa nonton video kesehatan yang lain pada channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tulis komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih.